Bu Kres, bisa kita mulai Bu Kres? Baik. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Selamat malam Bapak Ibu guru mata pelajaran prakarya SMP Serkota Dumai. Senang berjumpa dengan Bapak dan Ibu dalam pertemuan pada malam hari ini tentang inovasi pembelajaran dan pemanfaatan rumah belajar yang diselenggarakan hari ini, tepatnya Senin tanggal 12 Oktober 2020. Mengawali segala sesuatunya pada pertemuan ini, saya bertindak mengawali segala sesuatunya pada pertemuan ini, marilah sama-sama kita memperbanyak selawat buat Nabi Muhammad SAW. Saya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang bertindak sebagai pemateri pada hari ini adalah Ibu Des Rusnahwati Saputri SPD, sang inspirator, mudah-mudahan menggugah dan memberi motivasi kepada kita semua. Pada dasarnya kita menjadi guru yang lebih baik dan selalu menjadi model untuk para siswa kita. Beliau merupakan sahabat rumah belajar Provinsi Riau tahun 2020 yang saat bertugas di SMK Negeri 1 Dumai. Kemudian sebagai moderator pada malam hari ini adalah Ibu Resti Dwi Nadia SPD, dan saya sendiri sebagai host adalah Ibu Kresmiati SPD yang akan menjadi host pada pagi hari ini. Dan kemudian baiklah Bapak dan Ibu guru, sebelum kita mulai sesi ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa peraturan. Ya, yang pertama, peserta Vicon dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi yang merasa mic-nya masih unmute, mohon mute-kan sekarang. Terima kasih. Kemudian yang kedua, peserta dilarang share screen selama materi sedang berlangsung. Yang ketiga, nanti peserta yang akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan menuliskan kolom di chat atau klik gambar tangan untuk berbicara kepada pemateri setelah moderator mempersilahkan bertanya. Keempat, peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. Selanjutnya, hal terakhir yang juga penting adalah peserta, moderator, pemateri, dan host wajib mengisi daftar hadir. Dan linknya sudah ada di chat kita. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi absennya terlebih dahulu. Baiklah, kepada moderator Ibu Resti Dwi Nadia SPD dipersilakan untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih. Halo Bu Resti. Bu Resti. Bu Kres, kalau Bu Resti terlempar, langsung saja Bu Kres yang pimpin. Baiklah, Pak Rusmani, Ketua MKMP-nya nggak ada ya Bu Ika ini ya? Ada yang wakilnya nggak? Nggak ada.
Ada yang mewakili di ruangan ini, mungkin Ibu Fauzia? Bu Fauzia, baiklah karena ada kendala teknis, Bu Resti belum bisa berselancar bersama kita. Kita akan Fauzia ini juga nggak ada loh Bu Des. Udah ya. Kita langsung aja Bu. Baik, mudah-mudahan Allah berkahi kita hari ini dan kita mendapat ilmu yang berguna pada malam hari. Nah, selanjutnya pada Bu Des dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu hebat, guru mata pelajaran yang tergabung dalam MGMP Prakarya tingkat SMP MTS Sekota Dumai. Berbahagia sekali Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya menyampaikan bahwa kehadiran saya di sini bukan sebagai guru, bukan menggurui, tetapi sifatnya hanya berbagi sedikit ilmu yang saya terima. Mudah-mudahan berkah untuk saya dan untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi sini sifatnya hanya sharing ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak menggurui. Baik, saya lanjutkan saja. Saya titip salam saya kepada Bapak Ketua MGMP. Kemungkinan mungkin beliau pada hari ini belum hadir. Tetapi di sini kita ketemu Bu Fauzia sudah kembali ini. Ibu Fauzia mungkin bisa membuka kegiatan sebentar Bu, mewakili Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini Fauzia nama anak saya Bu. Oh iya. Betulnya nama saya Dolfitra Bu, Dolfitra. Baik. Dari SMP 21 Badan Keladi Bu. Bu Dolfitra SMP 21 Bu. Ya Bu. Badan Keladi. Sudi kiranya Ibu mewakili Bapak Ketua MGMP untuk membuka acara ini, atau saya langsung saja? Ini sudah ada Bu Resti, alhamdulillah sudah datang. Suara langsung aja lah Bu. Baik, saya langsung saja. Ya langsung aja lah Bu. Baik, mewakili dari Ibu. Iya Bu. Mohon izin ya Bapak Ibu ya. Bu Resti, suara Ya. saya terdengar? Jelas Bu, suara Ibu jelas Bu. Jelas Ibu. Baik. Jelas. Oke, baik. Ingatkan saya moderator, host, barangkali mungkin takut terlewat karena waktu kita hari ini agak terlewat sekian menit. Baik, langsung saja. Saya izin share screen kepada Bapak Ibu, karena nanti saya akan langsung ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini tidak akan memaparkan PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Karena kondisinya malam ini Bapak Ibu sudah letih. Kemudian kalau menengok, mau membaca dan lain sebagainya pasti agak ribet. Jadi Bapak Ibu, portal rumah belajar ini untuk sepengetahuan Bapak Ibu, ini adalah portal pembelajaran daring yang dimiliki oleh Kemendikbud. Jadi Kemendikbud menyediakan portal rumah belajar yang untuk Bapak Ibu akses baik online maupun offline. Nah, ada istilah pembatik di sini sesuai dengan undangan yang pernah Bapak Ibu mungkin dengar. Pembatik itu bukan orang yang membatik. Jadi mungkin barangkali Bapak Ibu berpikir pembatik, wah sudah Ibu ini mungkin mentang-mentang prakarya, jadi saya mau mengajarkan membatik. Salah besar, karena pembatik ini adalah akronim atau singkatan dari pembelajaran berbasis TIK. Ini adalah standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kemendikbud agar Bapak Ibu diberikan lebih pembelajaran menggunakan TIK ini.
Jadi saya lanjut saja. Bagaimana Bapak Ibu berselancar di portal Rumah Belajar? Saya main langsung saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini bisa diakses di laptop maupun di HP. Jadi cukup Bapak Ibu buka mesin searching Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu miliki, mau Google Chrome atau Mozilla dan sebagainya, silakan Bapak Ibu ketik saja portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar. Kemudian Bapak Ibu enter. Nah, di sini Bapak Ibu ketemu yang namanya portal Rumah Belajar dengan usernya belajar.kemendikbud.go.id. Ini dia ya Bapak Ibu ya. Kita klik. Ingatkan saya kalau memang tampilan tidak muncul lagi ya Bapak Ibu moderator, host. Tampilan saya jelas, masih ada tampilannya. Bu Resti? Tidak ada tampilan, Ibu. Tidak ada tampilan. Bu Kres? Ada, jelas. Oh, berarti jaringan Bu Resti ya. Baik, tampilan sekarang Bapak Ibu adalah portal Rumah Belajar. Desktopnya atau berandanya. Baik Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa di portal Rumah Belajar ini adalah portal Rumah Belajar yang diberikan oleh Kemendikbud, yang isinya adalah pembelajaran-pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Dan lebih penting lagi Bapak Ibu, ini diberikan secara gratis. Nah, memang diharapkan Bapak Ibu login, tetapi tanpa Bapak Ibu login pun Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar ini. Cuman mungkin ada yang keterbatasan dibanding Bapak Ibu login. Nah, saya akan coba turunkan scroll ini. Rumah Belajar itu memiliki fitur utama. Fitur utamanya itu adalah sumber belajar, kelas maya, kemudian laboratorium maya, dan bank soal. Nah, kita akan coba berselancar. Saya akan klik ini, login. Kemudian saya sudah mendaftar. Jika Bapak Ibu belum mendaftar, sangat mudah untuk mendaftar di portal Rumah Belajar. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada tulisan buat akun. Ini ada buat akun. Di ujung di sini ada tulisan buat akun. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, di sini ada Rumah Belajar ini bukan hanya untuk guru saja. Rumah Belajar ini diberikan juga untuk umum, dalam hal ini orang tua siswa, guru, dan siswa sendiri. Dan Rumah Belajar ini diperuntukkan bukan hanya untuk tingkat SD saja, tapi mulai dari tingkat PAUD, SD, SLT, SMP, SMA, SMK, sampai ke SLB. Jadi ini bisa dimanfaatkan bukan saja untuk membantu Bapak Ibu untuk memberikan pembelajaran pada siswa Bapak Ibu bisa juga memberikan kepada anak, ponakan, ataupun tetangga. Baik, untuk umum ini diperlukan nik, nanti Bapak Ibu tinggal buka saja. Dan yang paling penting Bapak Ibu, pada saat kita mendaftar, saya buat sebagai guru, yang harus Bapak Ibu ingat benar, catat benar, itu adalah alamat email yang Bapak Ibu ketik pada saat mendaftar. Dan kata sandi atau passwordnya benar-benar Bapak Ibu catat, huruf besarnya, huruf kecilnya, apakah ada karakter dan lain sebagainya. Nah, setelah Bapak Ibu mendaftar, dia mudah saja. Bagaimana kalau tidak ada NUPTK, Bu? Saya kan baru masuk. Kalau tidak ada NUPTK, Bapak Ibu bisa gunakan nomor KTP. Kalau NIK. Kalau memang tidak ada, Bapak Ibu bisa gunakan nomor identitas lainnya. Termasuk NPWP pun kalau memang Bapak Ibu ada, Bapak Ibu bisa pakai di sini. Jadi tidak mesti NUPTK. Begitu tadi informasi yang saya dapatkan dari Duta Rumah Belajar. Ya Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu isi sedikit saja data yang perlu diisi kita sebagai guru, langsung Bapak Ibu daftar. Begitu juga dengan siswa kita, nanti Bapak Ibu bisa minta mereka untuk mendaftar.
Ini mohon izin karena saya sedang share screen, saya tidak bisa menerima yang masuk ini. Baik, saya lanjutkan. Kita akan masuk ke portal Rumah Belajar itu sendiri. Kalau sudah Bapak Ibu register, sudah daftar tadi, nanti akan kembali ke sini. Nah, disinilah Bapak Ibu masukkan alamat email yang Bapak Ibu daftar tadi, berikut dengan password yang Bapak Ibu ketik tadi. Kalau sudah ini diisi sesuai dengan registrasi tadi, tinggal Bapak Ibu klik masuk. Nah, ini dia. Jadi sudah banyak konten-konten di sini yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Tinggal cuma 5 menit saja Ibu melakukan pendaftaran registrasi, Bapak Ibu sudah bisa berselancar ke seluruh fitur yang ada di portal Rumah Belajar. Nah, ini saya akan contohkan untuk SMP. Kemudian kita akan coba cari kelas berapa. Ini kelas 8 atau kelas 9. Kita coba. Nah, di sini banyak Bapak Ibu karena ini di sini prakarya. Mungkin di sini nama prakaryanya mungkin belum ada ya, barangkali ya. Ada nih. Belum ya. Nah, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ketik di sana prakarya. Nah, ini saya punya pula yang error. Baik, kita masuk kembali. Baik, kita coba cari di sini prakarya. Baik, di sini ada prakarya perancang produktif. Halo. Nah, kalau seandainya di sini Bapak Ibu tidak memiliki sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, di sini kita bisa cari di webnya. Isi webnya, webnya pun lagi kosong ya. Atau ada keyword-keyword yang lain mungkin membuat jadi di sini bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau seandainya nanti tidak ada di sumber belajar seperti ini, Bapak Ibu bisa gunakan sumber belajar yang lain. Contohnya di sini Bapak Ibu bisa cari di saya hanya kenalkan aja ya, karena prakarya ini mungkin tidak akan menggunakan labor, tapi saya cuma kenalkan saja, mana tahu anak Bapak Ibu atau keluarga ini untuk laboratorium maya. Nanti sumber belajar saya akan sisihkan ke selanjutnya. Laboratorium maya. Nanti di sini bisa lihat untuk guru matematika barangkali. Mau mencoba, coba saja. Nah, di sini guru matematika tidak susah-susah menyuruh anak bagaimana kalau A, B dan C-nya berubah. Ini misalnya saya ubah jadi 9, berarti kurvanya seperti ini. Ini kalau misalnya kita ubah jadi 2, kurvanya seperti ini. Dan ini juga dapat penyelesaiannya di sini untuk matematika. Jadi Bapak Ibu mungkin anaknya banyak bertanya, ya mungkin bisa di sini membantu. Kemudian latihan soalnya juga ada, silakan digunakan. Kemudian teorinya juga ada. Jadi di sini ada teorinya, ya, ada teorinya. Baik, itu sekilas untuk laboratorium maya. Saya akan masuk ke kebutuhan Bapak Ibu yang berada di prakarya ini. Baik. Kita masuk fitur berikutnya adalah bank soal. Seharusnya oke, bank soal untuk SMP. Bapak Ibu tinggal klik saja. Mau kelas 7. Ada nggak ya prakarya di sini? Nah,
Nah, ini ada. Ini prakarya kelas 7. Ada evaluasinya Bapak Ibu. Nah, di sini ada latihan-latihannya. Ini mohon maaf, nanti Bapak Ibu coba sendiri. Kenapa? Kalau saya klik ini, nanti saya harus mengerjakan tugasnya. Jadi nanti begitu misalnya anak mengklik ini, Bapak Ibu suruh anak buka ya portal rumah belajar, kemudian lihat di bank soalnya, kamu buat latihan yang ini. Nah ini nanti saya harus jawab pula sampai 21. Nanti habis dari pertanyaan nanti akan dapat hasil dari pengerjaan anak. Ya, jadi ini tidak saya akan lanjutkan karena di sini kebetulan soal prakarya lumayan ada tryout-tryoutnya juga barangkali. Nanti Bapak Ibu silakan berselancar. Baik, selanjutnya fitur utama dari rumah belajar ini ada modul ada kelas digital. Kelas digital Bapak Ibu, kita kan sudah dapat yang namanya paket kuota dari Kemendikbud. Kemendikbud ada tidak semua ditanggung dalam kuota yang dia berikan. Nah, platform yang kita pakai sampai hari ini itu salah satunya tidak termasuk dalam penanggungan kuota paket yang diberikan oleh Kemendikbud. Makanya untuk kedepannya sebaiknya kita juga memakai produk dari Kemendikbud. Ya ini atau contohnya adalah kelas Maya. Jadi kelas Maya ini sama kayak kelas-kelas yang Bapak Ibu buat yang selama ini. Saya tidak akan menyebutkan brandnya. Nah jadi di sini ketentuan untuk Bapak Ibu mendaftar di kelas Maya itu ada 3 prosedurnya. Yang paling utama adalah kelas Maya ini tidak akan bisa kita buat, kita nggak akan bisa buat kelas kita sendiri tanpa sekolah mendaftar dulu sebagai penyelenggara. Nah di sini ketentuannya memang tidak banyak, hanya perlu NPSN. Nah Bapak Ibu jangan usil seperti saya yang ingin tahu saya isi-isi aja. Akibatnya apa? Ketika NPSN kita sudah terisi, kemudian kita lupa passwordnya dan kita lupa email mana yang kita masukkan pada saat kita mengisi mendaftar ini, maka problemnya nanti kawan-kawan satu sekolah tidak akan bisa membuat kelas Maya ini. Jadi sebaik-baiknya ini dibuat sepengetahuan dari kepala sekolah, itu kepala sekolah menunjuk operator atau guru yang diwewenangkan untuk menangani kelas Maya ini. Nah setelah sekolah mendaftar, baru Bapak Ibu yang mendaftar. Nah setelah mendaftar, ini peserta didik. Setelah Bapak Ibu mendaftar, juga mudah, tidak ada yang problem. Kendalanya kenapa saya bilang harus sekolah penyelenggara yang harus daftar duluan di sini. Nanti kalau ketika Bapak Ibu mengisi, di sini tidak ada sekolah yang harus Bapak Ibu pilih. Di sini nanti ada scrollnya. Saya contohkan aja. Oke, supaya saya bisa aktifkan ini. Ya. Ini jaringan saya juga lagi apa? Baik, nanti Bapak Ibu coba sendiri. Lagi nge-lag juga. Nah, setelah guru yang mendaftar, barulah Bapak Ibu daftarkan minta anak mendaftarkan ke kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi nanti dia cari diklatnya ya seperti yang Bapak Ibu sudah perintahkan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu buka. Saya tidak akan mau memberikan informasi yang sifatnya ini Bapak Ibu temui sendiri, mengeksplor sendiri. Saya akan buka cuman jalannya. Nah, karena di sini nanti akan banyak ketertarikan Bapak Ibu untuk lebih berselancar di portal rumah belajar. Nah, untuk terakhir, untuk fitur utamanya itu ada modul digital. Ini silakan nanti modul digital Bapak Ibu bisa download di sini. Baik, Bu Resti, saya lanjutkan ke fitur fitur pendukung atau kita sesi tanya jawab dulu, Bu Resti? Mungkin lanjut aja dulu Ibu.
Kita lanjutkan dulu, belum ada yang kita nanti kawan-kawannya tidur pula dengar saya mendongeng udah malam ini. Belum ada tanya jawab itu yang jangan sini Bu. Belum ada yang bertanya. Oke, baik. Baik, sebentar saya izinkan dulu. Ini kebetulan ketua MGMP kita sudah hadir. Saya apakan dulu. Selamat datang Pak. Terus sudah datang ya Bu Resti, Pak Rusnya? Pak Rusma ini? Sudah iya, Ibu. Oke. Selamat datang Pak Rus. Ini mohon izin saya tadi terpaksa melewati Bapak. Baik, belum ada pertanyaan atau mungkin ada ditempatkan pertanyaan dulu Bu Resti? Belum. Pada Ibu, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya belum Ibu. Lanjut aja dulu. Baik. Baik, untuk fitur pendukung, namanya juga pendukung ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya coba share screen. Izin Bapak Ibu saya share screen. Halo? 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 Iya, terdengar ya? Terdengar Ibu. Aduh, tadi sempat terbanting juga sebentar saya. Baik, saya akan coba lanjutkan untuk fitur pendukung. Oke, fitur pendukung ini nanti. Baik. Fitur pendukung itu berada di posisi setelah fitur utama ini. Ya Bapak Ibu ya. Kita lihat selengkapnya. Nah, di sini dia ada. Di sini. Jadi Bapak Ibu mungkin yang prakarya di sini perlu mungkin hasil karya mungkin atau dari daerah mana, tradisi mana dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal bisa klik mungkin Riau barangkali, tinggal di enter. Ini adalah peta budaya. Barangkali di sini ada konten-konten yang terbaru, ya. Saya tidak apa pula. Barangkali mungkin ini bisa dimanfaatkan. Kalau seandainya nanti tinggal Bapak Ibu pilih, ini bisa dilihat Bapak Ibu hasilnya. Nah, di sini ada materinya, ada pendahuluannya, indikatornya, uraian materi dan referensinya ada nih. Uraian materinya banyak sampai halaman sekian. Mungkin ini nanti bisa ditambahkan nanti ke pembelajaran Bapak Ibu ataupun mungkin bisa di-share ke kawan-kawan. Baik, selanjutnya saya akan mungkin lebih banyak ke sebentar. Kemudian di sini ada buku elektronik, ya Bapak Ibu. Buku elektronik ini tinggal pilih tingkatannya, SMP, SMA, SD, PAUD. Tinggal cari saja apakah di sini ada. Nanti Bapak Ibu tinggal coba cari. Saya belum prakarya ada atau tidak. Wah, ternyata banyak. Baik, tinggal Bapak Ibu cari aja di sini buku-bukunya ada. Ini tinggal Bapak Ibu klik. Kemudian nanti di sini bisa, saya punya. Ini tinggal bisa di-download. Ini ada konten downloadnya. Ini mungkin Bapak Ibu juga sudah punya barangkali. Tapi mungkin
Oke. Selanjutnya karya sastra. Oh, nanti kita lewati. Karya sastra ini kalau Bapak Ibu punya hobi menulis atau membuat cerpen, membuat puisi, bingung untuk dipublikasikan di mana, silakan Bapak Ibu bisa mengirimnya artikel-artikel Bapak Ibu, karya-karya Bapak Ibu, merupakan karya sastra di fitur ini. Bahkan Bapak Ibu juga bisa membaca hasil-hasil karya dari kawan-kawan yang ada di fitur karya bahasa dan sastra ini. Jadi untuk bagaimana cara mengirimnya, Bapak Ibu harus mendaftar. Nah, mendaftar, kemudian nanti hasil karyanya Bapak Ibu kirim, dan kalau memang layak nanti akan dipublikasikan oleh portal Rumah Belajar. Ini yang punya minat ke sastra dan bahasa. Kemudian ada wahana jelajah angkasa, ini mungkin tidak terlalu diperuntukkan untuk prakarya, tapi mungkin sekedar Bapak Ibu tahu, nanti silakan saja berselancar di sini. Yang penting Bapak Ibu tahu. Kemudian ini dia edu game. Nah, edu game ini bukan saja untuk anak-anak, tapi bisa diimplementasikan ke mata pelajaran yang bisa menggunakan edu game yang disediakan. Jadi ini anak-anak belajar sambil bermain, sama seperti game-gamenya yang dia biasa mainkan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik. Kalau yang biologi ada seperti ini, adventure dan lain sebagainya, silakan dicoba. Ya Bapak Ibu, ini sangat interaktif sekali untuk anak-anak belajar sambil bermain game. Memang sudah budayanya sekarang ini game merupakan momok dari pembelajaran kita. Maka Kemendikbud memadukan antara game dengan edukasi. Dan yang paling terpenting Bapak Ibu, khususnya kenapa saya bisa sebagai pembatik di level 4 Bapak Ibu. Pembatik ini saya sampaikan tadi bahwa pembelajar berbasis TIK, kita punya pelatihan yang disediakan oleh Kemendikbud itu melalui fitur pendukung tadi, yaitu peningkatan keprofesian kita, yaitu adalah melalui simpatik.belajar.kemendikbud. Jadi di sini Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing cari pelatihan-pelatihan di mana. Di Kemendikbud ini dia akan menampilkan pelatihan-pelatihan yang akan diadakannya. Ini sebagai contoh, nanti ini tanggal 14 Oktober dia ada webinar ini. Mungkin Bapak Ibu mau kenal dulu dengan Kemendikbud, ya silakan dicoba diikutin. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, pembatik ini ada 4 level. Level pertama itu adalah level literasi, level kedua adalah level implementasi, dan level ketiga itu adalah kreasi, dan terakhir level keempat itu adalah level berbagi seperti yang saya lakukan. Harapan saya Bapak Ibu untuk tahun depan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan pembatik ini, pelatihan pembatik ini, walaupun dia punya 4 level, masing-masing level dia mengeluarkan sertifikat yang levelnya nasional, karena memang langsung dari Kemendikbud dengan jumlah jam itu 32 jam. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pegawai negeri bisa memanfaatkan untuk menambah angka kredit kita, lumayan untuk 1 angka kredit. Jadi di sini bukan saja siapa saja yang bisa mendaftar sebagai pembatik, itu adalah seluruh guru, minimal dia sudah bisa mengajar minimal dia mengajar 1 mata pelajaran. Jadi apa manfaat pembatik itu tadi? Meningkatkan kemampuan TIK, kemudian mendapat sertifikat setiap levelnya, kemudian berkesempatan menjadi duta rumah belajar. Nah, syarat untuk menjadi pembatik, jadi Bapak Ibu jangan pikir harus pegawai negeri yang harus bisa jadi pembatik, tidak. Di sini syaratnya adalah pertama, guru PNS, semua jenjang dibuktikan dengan SKPNS.
Kemudian yang kedua, guru tetap yayasan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari yayasan. Yang ketiga, guru honor di instansi pendidikan pemerintah atau swasta dari semua jenjang yang dibuktikan dengan surat keputusan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan. Dan ini tadi saya, minimal mengajar satu bidang studi di sekolah. Dan nggak mungkin Bapak Ibu tidak mengajar di satu bidang studi pada saat itu karena Bapak Ibu juga bu gurunya dan Pak gurunya. Baik, jadi simpatik ini silakan Bapak Ibu, pelatihan-pelatihannya akan ada di sini, kemudian sertifikatnya juga nanti akan dikirimkan di sini. Ini dia ada 4 level ini tadi, 1, 2, 3, 4 untuk menjadi Portal Rumah Belajar. Baik, itu fitur-fitur pendukung, dan saya sampaikan tadi bahwa portal Rumah Belajar kalau memang Bapak Ibu kurang akan sumber belajar yang Bapak Ibu miliki untuk prakarya di portal Rumah Belajar, Pusdatin juga mempunyai produk-produk layanan lainnya seperti sumber belajar yang ada di sini. Kita contohkan di sini misalnya TV edukasi. Mudah-mudahan jaringan oke. Baik. Nah, TV edukasi. Nah, TV edukasi ini banyak sekali, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Di sini kita bisa masukkan, coba ada nggak SMP atau prakarya. Oke. Tidak ditemukan kalimat prakarya. Ini banyak digunakan guru-guru bahasa Inggris, biasanya menggunakan ini. Ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya kita prakarya ini, memang harapan saya kalau memang barang ini tidak ada, Bapak Ibu bisa membuat kesempatan nih sebenarnya kepada Bapak Ibu. Oh, materi ini enggak ada, Bapak Ibu bikin video pembelajaran, kemudian diupload di Rumah Belajar. Nanti akan ada tim yang menyeleksinya. Kalau memang layak video pembelajaran Bapak Ibu, nanti akan dimasukkan di konten sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar. Jadi bisa lebih melengkapi, Bapak Ibu juga bisa menambah konten-konten yang ada di portal Rumah Belajar. Ini untuk TV edukasi yang harus daftar juga nantinya. Kemudian ada lagi, tinggal Bapak Ibu klik di sini, banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa Bapak Ibu pakai. Ya, bisa Bapak Ibu pakai. Nanti tinggal diklik saja selain TV edukasi, mungkin ada suara edukasi, kemudian modul. Kemudian ini untuk kursus-kursus, mungkin anak-anak kita yang kelas 3 yang mungkin tidak melanjutkan, di sini ada kursus-kursusnya. Jadi bisa Bapak Ibu kembangkan ke peserta didik kita. Saya rasa begitu, mungkin Bu Resti, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau sifatnya sharing, silakan saja. Iya Ibu, terima kasih penjelasannya. Kepada Bapak Ibu guru, ada yang ingin ditanyakan atau sharing, diskusi, silakan Bapak atau Ibu, atau Bapak Ketua, Bapak Rusmani, ada yang mau disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Udah pada ngantuk Bapak Ibu. Ya, mumpung ada narasumber yang bisa menjelaskan kepada kita semua, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Ini komunikasi satu arah jadinya nih. Jadi karena kalau belum mencoba, Bu Resti atau ibu-ibu yang lain, kalau belum coba ya jadinya begitu kan. Aduh, cepat kali nih Ibu nih yang menerangkan. Iya. Cepat kali. Belum coba, belum tahu. Jadi Bapak Ibu, kuncinya cuma 5 menit pertama. Artinya apa? Bapak Ibu cuma butuh kata portal Rumah Belajar. Dengan Bapak Ibu punya
portal rumah belajar. Ibu Bapak ketik saja di mesin searchingnya, boleh di Google Chrome atau mesin searching yang lain. Cuman dengan kalimat 3 suku kata itu saja, portal rumah belajar, Bapak Ibu sudah bisa berselancar di sana. Coba-coba klik. Kemudian kalau memang cocok, oh ini nih kayaknya nih bisa nih diimplementasikan ke pembelajaran saya nih. Oh ya, silakan dipakai. Nah, keluhan-keluhan apa? Keluhan seperti saya sendiri, saya guru SMK, itu memang di sumber belajar memang kurang sekali konten-konten yang untuk SMK. Nah, kesempatanlah saya untuk bisa mengisi konten-konten seperti itu. Begitu juga dengan Bapak Ibu, ya. Untuk Bapak Ibu silakan. Jadi tapi memang di Pusdatin Kemendikbud saat ini video pembelajaran yang daftar menunggu untuk diseleksi, kemudian untuk disesuaikan dengan kurikulum, kemudian dengan banyak kriteria-kriteria lain, itu ada 1000 sekian konten yang menunggu. Bapak Ibu, jadi kalau memang kita bisa sharing, kita sharing. Kalau memang bisa diarahkan, saya kemarin pernah coba-coba cari, cuman malam ini nggak ketemu itu saya cara kerajinan membuat payung atau apalah begitu Bapak Ibu. Ada di portal rumah belajar ini. Cuman malam ini dia nggak ketemu. Jadi kemarin saya coba-coba kan, karena Pak Andi cerita, tolong itu dicoba dibantu prakarya, coba dikasih materi untuk portal rumah belajar. Pada saat itu saya ketemu kerajinan tadi payung, membuat payung. Cuman nggak saya buka gitu kan. Jadi coba. Kalau belum coba itu nggak akan bisa. Kalau belum coba Bapak Ibu tidak akan bisa. Jadi coba, mau dipakai HP kan ribet barangkali di laptop, Bapak Ibu bisa di HP. Di HP bisa Bapak Ibu cari, kemudian ditengok, kemudian karena semuanya, apalagi prakarya orangnya juga harus lebih berkarya kan begitu kan, harus lebih orang prakarya ini nggak main hafalan ini dia main langsung lapangan. Jadi Bapak Ibu coba. Kalau nggak mencoba nggak akan bisa tergambar oleh Bapak Ibu manfaat dari portal rumah belajar ini untuk Bapak Ibu mencarikan inovasi pembelajaran kepada peserta didik kita. Mungkin ini harus login atau kayak gimana kita ini, Bu? Kalau kita sementara ini kalau memang ada yang daerah 3T, rumah belajar menyiapkan untuk pembelajaran dan portal rumah belajar ini secara offline. Cuman karena memori yang dipakai ini berat, jadi tidak bisa di-sharing seperti ini. Jadi harus pakai hard disk untuk diinstal. Kemudian yang memiliki itu juga cuman duta rumah belajar. Jadi saya nanti akan, kalau memang Bapak Ibu yang daerah 3T, kami tidak ada jaringan dan lain sebagainya, nanti saya bisa menjembatani Bapak Ibu berurusan dengan duta rumah belajar yang ada di Provinsi Riau. Nah, jadi bisa juga offline ya Bu ya? Bisa offline. Kalau 3T. Iya, untuk daerah 3T. Untuk kita-kita yang mungkin bisa online, tapi tidak mau online, tapi di tengah kota, itu tadi sumber-sumber belajar, kemudian itu bisa kita download. Bisa kita download. Kalaupun berat kita mau mendownload, kita copy linkkan saja. Kemudian kan selama ini kan Bapak Ibu kan pakai platform yang sekarang kita pakai. Ya, platform yang kita pakai kan di sana memberikan materi ke siswa kan bisa pakai link. Ya kan? Iya. Nah, jadi mana materi yang Bapak Ibu dapat kan di sana ada linknya, tinggal di copy saja ke platform yang Bapak Ibu sekarang pakai, itu nanti anak bisa langsung mengakses. Kenapa saya lebih merekomendasikan portal rumah belajar? Kalau kita mengasihkan link yang biasanya video-video pembelajar, video-video yang banyak bisa kita akses itu kan banyak iklannya. Kemudian
iklan yang nggak sehat juga muncul. Jadi nanti misalnya kita nyuruh anak, tolong ya kamu cari di sana tentang prakarya. Anak senang itu. Dia membrowsing video-video yang banyak-banyak yang beredar sekarang. Saya tidak akan sebutkan. Jadi begitu dia searching, nanti memang muncul, tetapi nanti ada iklan, kemudian ada apa. Tapi kalau kita menuntun anak untuk memanfaatkan portal rumah belajar, ini safe. Ini tidak akan ada iklan-iklan yang mengarahkan. Memang tujuan pertamanya dia melihat pembelajaran kita, tapi ada iklan ini mulai. Jadi mulai membelok. Begitu ya. Nah, Pak Ibu. Ada lagi mungkin barangkali? Waktu kita seharusnya tinggal 8 menit lagi. Pak Rusmaini, barangkali mungkin ada masukan Bapak? Pak Rusmaini, Assalamualaikum. Dihidupkan suaranya Pak Rusmani. Iya. Diaktifkan suara audionya. Sekali aja Pak, sekali aja klik Pak. Sekali klik. Hidup mati tadi. Iya. Oke. Halo, udah Pak? Matikan lagi. Diklik saja sekali Pak. Sekali klik aja. Oke dah Pak. Udah Pak. Ops. Oke Pak, silakan. Mati hidup. Satu kali klik saja Pak Rusmani. Bisa nggak saya unmute di sini? Pak Rusmaini. Saya hanya bisa meng-mute-kan, meng-unmute-kan nggak bisa saya dari sini. Iya. Saya hanya bisa mem-mute-kan. Pak Rusmaini? Oke, Pak. Bikin deg-degan Pak Rusmaini ini ah. Halo Bapak. Videonya juga nggak aktif ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, jangan lupa mengisi absen Bapak Ibu. Karena sebentar lagi kita akan berakhir sesi ini. Tapi seandainya kalau memang ada, saya sampaikan tadi sekali lagi, yang saya berikan malam ini jangan sampai 1 menit ke depan hilang, menguap. Ya. Kalau tidak dicoba, Bapak Ibu tidak akan tahu. Ya. Bapak Ibu, saya surprise sebenarnya saya bisa lolos di pembatik level 4 Bapak Ibu. Untuk sekian ribu peserta dari se-Indonesia, awal dari pendaftaran level 1 itu untuk mungkin karena COVID-19 ini, pendaftaran di level 1 itu sampai 70.000 sekian pendaftar Bapak Ibu se-Indonesia. Dan sekarang ini di level 4 tersisa 1.020 orang dari 70.000 sekian orang di level 1. Sampai ke level 4 itu 1.020 orang karena setiap provinsi itu hanya diseleksi 30 peserta Bapak Ibu. Jadi Provinsi Riau ada 30 orang, dan yang bikin saya sedih tahun ini, sedih dan gembira sebenarnya. Gembiranya karena saya tidak menyangka bisa masuk di level 4 ini. Sedihnya karena saya di tahun ini satu-satunya Bu dari Kota Dumai. Jadi saya berharap, sangat berharap. Tahun lalu 3 orang kata Pak Chandra.
Pak Chandra, Pak Rudi Chandra, Pak Daulay, dan ada guru satu di SMA 2 kata Pak Chandra. Saya tak ingat namanya. Tahun ini saya sendiri. Jadi saya berharap tahun depan Bapak Ibu bisa mau daftar sebagai pembatik. Ya, kalau usia kata Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, di level 4 ini saya nggak ingat dari daerah mana, ada ibu-ibu yang boleh dikatakan lebih senior, jauh lebih senior, entah tahun berapa dia lahir, dia berhasil lolos Bapak Ibu. Saya pikir mungkin dia terakhir produk yang harus kita buat adalah video pembelajaran Bapak Ibu di level 3. Nah, dia bisa membuat itu perlahan-lahan karena memang kita didampingi. Kita didampingi. Dan saya juga tidak pernah pribadi ya, mungkin Bapak Ibu sudah hebat bikin video pembelajaran, tapi bagi saya pribadi, saya sudah sangat bersyukur bisa masuk ke pembatik ini, bisa membuat video pembelajaran, mengedit dan lain sebagainya, ya dari sini. Jadi ke depan kalau yang PNS ya silakan untuk mengumpulkan angka kredit, tapi yang terpenting itu adalah menutrisi kemampuan kita keluar dari batas aman kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi semangat belajar itu tidak ada usianya, batasan usia. Yang penting mau. Yang penting mau. Ya Bapak Ibu ya. Yang penting mau. Doa dari kita dan dukungan dari keluarga itu paling penting. Baik, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi saya sampaikan batas materi yang saya sampaikan ini tolong jangan sampai begitu ini di-live-kan selesai dia menguap, tapi cobalah buka di HP Bapak Ibu mungkin sambil tidur-tiduran portal Rumah Belajar, karena portal Rumah Belajar itu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja Bapak Ibu bisa lakukan. Baik, materi saya sampai di sini. Mohon maaf atas silap dan salah. Sekali lagi terima kasih moderator, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendampingi saya malam ini, ada 14 orang. Terima kasih kesempatannya Bapak Ketua MGMP atas pelaksananya kegiatan malam ini. Sayang sekali Bapak tidak bisa bergabung melalui audio bersama kami. Terima kasih Pak Rusmani dan terima kasih semua. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Desrunawati sudah menyampaikan materi. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah diberikan dari Ibu narasumber. Baiklah, kita akhiri saja pertemuan virtual meeting kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, baiklah Bapak Ibu sekalian. Demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini bersama Ibu Desrunawati Saputri SPD sebagai pemateri dan Ibu Resti Dwi Nadia SPD sebagai moderator. Rumah Belajar adalah wahana kita untuk semakin maju ke depan. Mudah-mudahan belajar itu mudah dan menyenangkan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Merdeka belajarnya, Rumah Belajar portalnya, Maju Indonesia. Baik, saya Ibu Resmiati SPD sebagai host, mohon undur diri apabila ada kesalahan dan kekeliruan selama acara ini berlangsung. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, izin live ya. Bu Resti.